our main event untuk HSS Series 7 The Redemption. Silakan mungkin Paris Fernandes atau Bang Rudy Golden Boy dulu yang ingin menyampaikan sepatah dua patah kata buat teman-teman pembuka. Ya, aku mulai duluan aja. Ya. Sebulan lagi kurang lebih pertandingan ini akan berlangsung. Ini udah mulai agak serius lah ngomongnya ya. Tadi manas-manasin aja. Dan cuman mau ingetin aja sama teman-teman semuanya yang ada di rumah ataupun yang ada di sini. Jadi pertandingan nanti antara Yahya Ungki, Kakak Jebrian, Paris Rudy dan semua seluruh fighter itu berdasarkan penilaian juri. Jadi memang tidak ada timpang tindih satu sama lain, sama seperti baku hantam dan ASS. Sangat-sangat bisa aku pastikan. Dan walaupun aku megang Brian, tapi aku tetap, ya maksudnya mengenakan gitu. Jangan nanti dipikir teman-teman yang ada di rumah, yang ada di sini terjadi selisih paham karena di sini keikut suasana, aku juga di sini keikut suasana untuk megang Brian gitu ya. Nanti kalau misalnya siapapun yang menang, siapapun yang layak, ya kalau dia menang gitu. Mutlak keputusan juri itulah yang hasilnya keluar pada saat itu. Gitu. Jadi kalau terjadi kontroversial ataupun apapun itu nanti yang menang yang layak sudah. Sama kayak aku versus Rudy di boxing. Yang menang yang layak. Betul kan Bang Rudy? Izin. Nah, jadi betul, itu aja betul. Sih. Itu aja. Dan ya kembali lagi aku di sini nanti bermain di Rules Kickboxing bersama Om Rudy Golden Boy. Ternyata kickboxing memang sakit Pak latihannya asli, karena aku tidak pernah berlatih kaki. Jangankan menendang orang, menendang bola aja tidak bisa. Tapi aku sudah mencintai kickboxing sehingga aku tidak merasakan sakit lagi ketika berlatih kickboxing. Jadi mungkin ya pasti banyak yang meremehkan juga. Gimana sih Paris main boxing aja begitu, gimana bermain kickboxing. Jadi mungkin di pertandingan 7 Februari Redemption kita akan bayar kekecewaan teman-teman semuanya yang ada di sini. Aku akan bayar kekecewaan teman-teman yang ada di rumah setelah pertandingan ASS 6 kemarin. Jadi nanti di atas ring tidak ada lagi suara omongan. Cuman ada suara pukulan dan tendangan. Jadi kita lihat nanti 7 Februari ya Bang Rudy. Izin Bang Rudy. Izin, abang dengar apa ngantuk nih Bang? Abang dengar awak ngomongan? Dengar kan? Nah jadi ya itu dari aku. Silakan Bang Rudy kalau mau berbicara. Silakan dari Rudy Golden Boy. Sebelum saya bicara, mungkin saya nanya dulu ya ke Paris. Ini yakin lanjut nih? Yakin. Saya kan sudah pernah bilang di meja ini dengan orang yang sama, di tempat yang sama, saya berani bertanding di rules saya. Mantap, tepuk tangan dulu guys. Gentleman sejati, saya suka. Jadi kemarin aku bilang itu kan kalau aku menang. Ternyata tidak sesuai dengan kenyataan, akhirnya aku tidak menang. Tapi tidak apa-apa, kalau memang Bang Rudy mau main di rulesnya aku berani. Karena memang, ya memang aku tidak takut dengan Bang Rudy gitu. Jadi kita sama-sama di sini main kickboxing. Oke? Enggak, saya tidak akan mundur, izin Bang. Izin, saya tidak akan mundur. Karena kalau saya mundur, saya malu dong. Enggak. Jadi saya maju, tetap maju. Saya tetap maju, saya tetap maju. Ya, intinya terima kasih untuk Holy Wing Sports Show. Kali ini fight card-nya benar-benar gila-gila semua. Luar biasa banget. Lalu juga terima kasih juga buat Paris. Ya, ini benar-benar redemption. Kita akan menebus, lebih tepatnya saya akan menebus kekecewaan saya kemarin. Karena Paris sudah merusak last dance saya. Jadi saya akan bikin indah lagi last dance saya melalui Paris. Jadi terima kasih Le.
Apalagi ini juga bukan rulesnya Paris ya. Ya, tapi dia sebagai seorang laki-laki, dia menepati janjinya, menepati omongannya. Dan kali ini benar-benar no drama-drama, kita benar-benar akan buktikan sebagai laki-laki, sebagai petarung. Intinya kita akan fight. Gak ada drama-drama kayak kemarin lagi. Ya, jangan podcast lagi Le ya. Gini ya, ini saksi untuk teman-teman yang ada di sini dan ada yang di rumah. Nanti waktu kita bertanding, jangan kau peluk aku ya. Kita main di tengah, Ya. kita adu pukul, adu tendangan di tengah. Aku sayang kamu Le. Nanti kau peluk, kau pukulin, Gak, aku dengkul kamu. gak. Pokoknya jangan ada ngomong, jangan ada pelukan. Bisa? Suka-suka gue lah, gue yang tanding, lo yang ngatur. Nanti aku dipeluk lagi. Tapi ya udah, kita adu strategi di atas ring. Oke, ada strategi di atas ring. Ya. Oke. Berarti lu persiapan total udah berapa lama Le untuk ke kickboxing? Kalau boleh tahu mungkin teman-teman juga banyak yang nanyain. Persiapan sudah 2 bulan. 2 bulan. Sudah 2 bulan dan ya sudah cinta sama kickboxing. Aha. Jadi sudah mengerti rulesnya, sudah mengerti titik-titiknya. Ya udah 2 bulan lah. Bang Rudi juga tadi belum sempat menyelesaikan obrolannya tuh yang awal tuh ya. Oke, mungkin Bang Rudi sendiri persiapan lebih santai dari sebelumnya atau enggak? Enggak, kemarin saya habis berguru dari Pulau Seribu. Oh iya, gue lihat Kalau tuh. lihat konten saya ya. Gue lihat tuh, gue lihat Ibu tuh. yang buat ngelawan Paris. Ya, Ya, jadi persiapan saya juga serius. serius ya. Main. Oke. Tapi sebelumnya sekali lagi ini pertama kalinya kita akhirnya melihat Rudy Goldenboy sama Paris Fernandes di rules kickboxing. Seberapa percaya diri seorang Rudy Goldenboy menghadapi Paris Fernandes di rules kickboxing? Menghadapi Paris. Ya. Saya kali ini nggak terlalu percaya diri ya, karena saya lihat persiapan Paris sangat bagus sekali. Tapi kalau dihitung pakai angka ya, menurut saya 85% saya menang lah. Tapi saya kurang percaya diri. Gak percaya diri tapi 85%. Berapa persen lah ya? Iya. Itu percaya diri. Gak percaya diri 30%. Itu gak percaya diri. Kalau percaya diri 90%. 90%, Iya. baik. Kalau nggak percaya diri 85%. Ya, 85%. Cuma 5% doang tuh kepercaya. Nggak kepercaya dirinya, oke. Terus kalau misalnya ada bilang, berarti persiapan sama aja kayak kemarin. Nggak ada yang dikurang-kurangin, nggak ada yang dilebih-lebihin. Ya, saya udah ada pelatih baru ya, si Fuyun ya. Jadi ya saya jadi, ya intinya serius lah, persiapan kali ini serius. Pokoknya saya akan hantam Paris. Dan saya dengar Paris ini udah banyak berlatih dengan banyak orang, termasuk Ya. dengan murid saya juga kan. Jadi kurang lebihnya saya ini kakek gurunya dia kan. Wah. Kakek gurunya ini akan menghantam dia nanti di atas ring. Paris, gimana Paris? Udah mulai ngayal ceritanya. Udah mulai tak kemana-mana omongannya. Oke, nih Paris kemarin sempat latihan juga sama Dwi Soekarno, betul ya? Ya keliling latihan lah. Ya. Keliling. Aku dibantu sama pelatihku Bang Azmi. Untuk penguatan tangan, dilatih Ya. sama Father juga Bang Antoni. Ya. Dan keliling camp ke tempat Bang Om Nelson juga latihan. Oke. Ke tempatnya si Dwi juga latihan, tempat Proximo juga latihan kickboxing. Jadi ya keliling camp, tukar pengalaman yang pastinya nambah temen juga kan. Ya, udah keliling juga. Oke, mungkin kita boleh dengar dari Om Yoko ya, selaku perwakilan dari KBI Pro. Ini untuk rules mereka nanti seperti apa Om? Tadi katanya juga mau jelasin ya. Oke, jadi gini ya, sebelumnya saya terima kasih dulu kepada Bro Paris dan Bro Rudy Ya. sudah memilih kickboxing untuk di pertarungan nanti. Saya sangat menghargai itu. Oke, kalau saya melihat fight nanti itu bukan tentang bicara menang atau kalah. Rudy Goldenboy adalah seorang legend di dunia combat sport dan dia juara di MMA, Muay Thai, dan kickboxing. Jam terbang dan pengalaman kita nggak usah tanya lah. Kita semua tahu siapa Rudy Goldenboy. Sekarang dia mau bermain dengan Paris yang notabene dia adalah seorang boxer. Yang menurut saya kita harus mengapresiasi juga Paris. Kenapa? Karena dia keluar dari zona nyaman dia untuk bermain di rules yang menurut saya itu dikuasai penuh oleh seorang Rudy Goldenboy. Di sini saya melihat bukan tentang ego seorang legend. Ini lebih ke satu semacam kayak kebijaksanaan seorang legend
untuk berbagi teknik dan berbagi pengalaman. Fight ini bukan hanya akan meninggalkan hasil, tapi akan menciptakan nilai yang akan berpengaruh di combat sport Indonesia. Dan saya yakin fight ini mereka lakukan itu hanya untuk combat sport Indonesia semata. Terima kasih. Wow, luar biasa. Untuk rules, Paris Fernandes dan juga Rudy Golden Boy, gimana Om? Oke, Boleh dikasih tahu? kalau untuk rules kita tetap akan sama dengan K1. Cuman ada satu sedikit yang akan saya bicarakan dan saya akan sedikit memperingatkan kepada mereka berdua pada saat ini terjadi fight-nya. Melihat fight sebelumnya, kemungkinan besar itu tidak akan bisa terjadi di kickboxing. Kalau itu sampai terjadi di kickboxing, itu akan bisa berakhir dengan diskualifikasi. Karena pada saat kita bertanding kickboxing, jangankan dia berbicara di atas ring, dia melakukan serangan dengan ada suara dari mulut aja, itu akan dapat peringatan. Itu adalah rules kickboxing dari WAKO. Jadi fight benar-benar silent dan tidak ada clinch, dan ada beberapa aturan yang mungkin nanti mungkin Bro Paris atau mungkin Bro Rudy udah paham, yang saya akan share beberapa rules and regulation yang harus mereka pahami. Saya tidak mau nanti akan menjadi efek yang kurang baik kepada KBI Pro karena saya atau KBI Pro tidak memberikan edukasi yang cukup kepada mereka. Itu yang akan kita lakukan. Karena biar bagaimanapun kita pasti akan dipantau oleh WAKO dunia. Fight ini otomatis kita harus menjalankan semua rules and regulation sesuai dengan apa yang menjadi rules and regulation yang diberikan kepada KBI Pro dari WAKO di dunia. Oke. Maaf kalau boleh tahu berapa round hasilnya nanti, berapa round nanti pertandingan mereka? Kalau masalah round ini, tergantung nih. Jadi gimana? Apa nanti? Ini ada pertanyaan dari, silakan. Apa nanti? Kalau bisa lebih menarik, ada sabuknya nih, Bang Yoko. Gimana? Sabuk. Yang lebih mantap lagi. Sekarang kalau saya minta sabuk, Bro Baris. Oke, siap? Deal? Oke, deal ya. Oke, berarti nanti akan ada sabuk buat KB Pro kepada mereka. Oke. Roundnya 5x2 aja. Oke, 5 round 2 menit Iya, each. 5x2. Oke. Oke. Sabuk dari KBI Pro. Sabuk dari KB Pro. Wow, Oke, oke. thank you. Oleh? Menarik. Oke. Siap. Oke. Om Yoko ada yang ingin disampaikan lagi tentang rulesnya atau tentang apapun itu? Ada yang ingin disampaikan lagi? Kayaknya sudah cukup aja. Cukup ya? Itu cuma nanti akan saya lebih akan intens untuk karena ini kan main event ya. Ya. Terima kasih juga nih Bro Paris sama Bro Rudy Ya. memberikan main event ini dengan rules kickboxing. Saya akan lebih intens untuk menerima pertanyaan ataupun kita akan lebih aktif untuk memberikan edukasi lebih tentang rules and regulation di kickboxing agar pertandingan nanti pada saat main event akan menjadi pertandingan paling menarik di HSS. Setuju nih. Baik. Terima kasih Om Yoko, perwakilan dari KBI Pro. Sebelum